Oke, langsung aja kita mulai. Kalau kita lihat Indonesia modern sekarang, dengan populasinya yang masif banget, ribuan pulau, dan keragaman budaya yang luar biasa, kita mungkin mikir, wah, ini sih benar-benar keajaiban tata negara modern. Tapi, gimana kalau saya bilang ke kalian, draft atau cetak biru dari negara raksasa ini sebenarnya udah direkayasa sejak 700 tahun yang lalu. Nah, di sesi pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah gimana sebuah kekaisaran dari masa lalu, yaitu Majapahit, sukses membangun fondasi geopolitik Nusantara yang masih kita rasakan sampai detik ini. Coba deh, kalian bayangin bentar skala wilayah Indonesia saat ini. Ada ratusan kelompok etnis yang tersebar di atas lautan sepanjang 5.000 km, semuanya bernaung di bawah satu bendera yang sama. Menyatukan daratan agraris dan lautan maritim yang seluas ini tuh jelas bukan konsep yang baru. Buat benar-benar paham gimana ini bisa terjadi, kita harus narik waktu mundur jauh ke abad ke-13. Ke sebuah masa di mana penguasaan maritim dan tanah vulkanik yang subur melahirkan kerajaan paling mendominasi dalam sejarah Nusantara. Ini dia silabus singkat buat sesi kita hari ini. Kita bakal lihat rentetan sejarah Majapahit. Dari lahirnya yang penuh gejolak, inovasi militernya, sistem ekonomi gandanya, kehidupan kosmopolitannya, efek domino keruntuhannya, dan terakhir, warisan yang masih bertahan. Yuk kita bahas satu-satu. Bagian pertama, lahirnya Kekaisaran Maritim. Dari kekacauan, bangkitlah sebuah kerajaan. Sama kayak banyak peradaban besar lainnya, fondasi Majapahit itu nggak dibangun pakai cara damai, melainkan dari intrik politik dan perlawanan berdarah yang dramatis banget. Lihat deh dinamika kekuasaan di tahun 1292 saat Singasari runtuh. Di tengah kacauan ini, Raden Wijaya ngelakuin manuver politik yang benar-benar jenius. Bayangin, dia berhasil memanipulasi 20.000 pasukan Mongol, pasukan paling ditakuti di dunia saat itu, buat ngehancurin musuh internalnya. Terus, setelah menang, dia malah balik nyerang pakai taktik gerilya buat ngusir armada Mongol itu keluar dari Jawa di tahun 1293. Luar biasa kan? Tapi drama belum selesai. Putranya, Jayanegara, harus ngadepin badai pemberontakan, sampai akhirnya rezim ini benar-benar stabil dan siap ekspansi di bawah kepemimpinan Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi pada tahun 1328. Lanjut ke bagian kedua, raksasa dan inovasi militer dalam mengamankan Nusantara. Tentu aja, buat ngejaga wilayah sebesar itu butuh otot militer yang gak main-main. Dan disinilah kita ketemu sama duet maut militer paling mematikan di Asia Tenggara waktu itu. Di darat, kita punya Mahapatih Gajah Mada, sang arsitek operasi intelijen yang juga jago inovasi taktis darat, termasuk pemakaian cetbang, meriam portable super mematikan buat ngejebol pertahanan musuh. Sementara di laut, Laksamana Punala yang berkuasa. Dia ini yang ngerancang strategi pertahanan maritim yang brilian buat ngamanin kedaulatan laut Nusantara dan ngejaga jalur perdagangan rempah dari ancaman bajak laut maupun invasi luar. Kombinasi intelijen darat dan supremasi laut inilah yang bikin hegemoni Majapahit nggak ada lawan. Terus, gimana dengan keamanan rajanya sendiri? Nah, urusan pertahanan ring 1 dari ancaman internal diserahin ke pasukan Bayangkara. Ini bukan pas pampres biasa ya, seleksi mereka itu brutal banget. Kalian tahu nggak, kemampuan tempur dan penguasaan bela diri satu anggota Bayangkara itu diklaim setara dengan 40 prajurit biasa. 40 loh. Mereka ini pasukan elit operasi senyap di bawah komando awal Gajah Mada, yang peranannya sangat krusial, salah satunya sukses menyelamatkan raja dari kudeta mematikan yang dilakukan oleh Roh Kuti. Kalau ngomongin kuantitas militernya, angkanya juga bikin merinding. 200.000 prajurit. Angka masif ini udah mencakup infanteri profesional, pasukan penunggang gajah, dan prajurit bantuan dari wilayah vasal. Tapi yang paling epik itu angkatan laut mereka, yang diperkuat 400 armada kapal raksasa bernama Jong. Kapal Jong ini bukan sekedar perahu kayu biasa, teman-teman. Ini tuh semacam benteng terapung berlapis kayu tebal yang kebal tembakan meriam standar, dan bisa bawa ratusan ton kargo sekaligus prajurit. Skala operasi maritim Majapahit ini benar-benar melampaui armada kerajaan Eropa di abad pertengahan. Masuk ke bagian ketiga, ekonomi ganda, akar agraris, dan jangkauan global. Sekarang logikanya, buat ngasih makan dan membiayai pasukan raksasa dan armada laut kayak gitu pasti butuh dana yang astronomis. Dari mana duitnya? Jawabannya ada di mesin ekonomi ganda mereka yang dirancang dengan sangat cerdas. Majapahit itu memadukan kekuatan agraris di pedalaman sama perdagangan maritim di pesisir. Gini prosesnya, tanah vulkanik Jawa yang subur menghasilkan surplus beras dan kapas yang melimpah banget. Nah, hasil panen ini dikirim ke pelabuhan pesisir, ditukar dan dipakai buat mendanai operasi maritim yang ngimpor komoditas mewah bernilai tinggi kayak cengkih, pala, timah, sampai intan dari berbagai pulau.
Sistem pajak yang ketat dan monopoli rantai pasok rempah global ini sukses bikin kas negara banjir emas. Ini nunjukin gimana kesejahteraan petani di pedalaman itu saling terikat erat dengan kemakmuran pedagang di pelabuhan pesisir. Tapi kerajaan ini juga sadar penguasaan ruta ekonomi itu nggak melulu soal otot dan senjata. Kalau perang terus, kas negara bakal jebol. Makanya mereka pakai doktrin diplomasi yang namanya Mitreka Satata. Intinya, mereka memperlakukan kerajaan-kerajaan tetangga di Asia Tenggara sebagai mitra yang sejajar. Kenapa? Karena lewat diplomasi cerdik ini, arus pajak dan keuntungan dari monopoli jalur sutra maritim tetap bisa ngalir deras tanpa terhambat konflik yang nggak perlu. Lewat kebijakan luar negeri ini juga, ketahanan politik Majapahit terbukti jauh lebih tangguh dan stabil dibanding kerajaan-kerajaan kontemporer lainnya di kawasan tersebut. Bagian keempat, toleransi kosmopolitan, simfoni budaya di Trowulan. Kekayaan yang ngalir deras ini nggak cuma habis buat militer, tapi juga memicu ledakan peradaban dan budaya. Kalau kita merujuk pada catatan sastra Kakawin Nagara Kertagama, ibu kota mereka, Trowulan, itu benar-benar sebuah metropolis megah. Tata kotanya keren, candi-candinya presisi, dan dihubungkan sama jaringan kanal yang canggih. Kehidupan di sana juga multikultural banget. Di pasar-pasarnya kalian bakal gampang nemuin pedagang dari Tiongkok, India, Persia, sampai pelaut Eropa yang lagi berbaur dan transaksi dengan sangat aman di bawah perlindungan raja. Kerajaan ini paham banget kalau keterbukaan budaya dan interaksi dari perdagangan internasional inilah yang jadi kunci kemakmuran ekonomi mereka. Dan yang bikin kehidupan masyarakat multikultural ini bisa rukun harmonis adalah sebuah mahakarya filosofis dari Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangerwa. Berbeda-beda tetapi tetap satu, nggak ada kebenaran yang mendua. Ini bukan sekedar pepatah loh, tapi benar-benar jadi fondasi tata sosial dan hukum mereka. Konsep ini bikin penganut Hindu Siwa dan Buddha Tantrayana bisa hidup dan bekerja berdampingan dengan damai, baik di pemerintahan maupun di kehidupan sehari-hari. Ini adalah bentuk toleransi radikal yang sukses mendahului konsep keberagaman negara-negara modern berabad-abad lamanya. Bagian kelima, efek domino keruntuhan, tahta yang retak. Sayangnya, sejarah ngasih tahu kita satu realitas pahit. Musuh terkuat dari sebuah imperium itu jarang banget datang dari luar tembok kota, tapi justru membusuk dari dalam. Runtuhnya Majapahit ini adalah contoh klasik dari kegagalan adaptasi sistemik. Efek dominonya dimulai dari krisis suksesi yang berujung pada Perang Saudara Paregreg. Perang ini benar-benar nguras habis stabilitas politik, ekonomi, dan militer kerajaan. Nah, waktu pemerintahan pusat lagi kropos-kroposnya, ini jadi celah mematikan. Kesultanan Malaka ngambil kesempatan buat bangkit dan secara perlahan ngerebut urat nadi ekonomi Majapahit, yaitu dominasi rute maritim rempah-rempah. Bersamaan dengan itu, pergeseran budaya juga melahirkan kekuatan regional baru, yaitu Kesultanan Demak, yang mulai mencaplok sisa-sisa wilayah utara Jawa. Jadi, Majapahit itu nggak runtuh gara-gara satu pukulan mematikan aja. Itu adalah kombinasi dari racun sistemik, krisis kepemimpinan, dan perang saudara yang menghancurkan persatuan, hilangnya keran pendapatan utama dari jalur perdagangan global, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan realitas geopolitik yang baru. Sang imperium menghancurkan dirinya sendiri dari dalam sebelum akhirnya benar-benar takluk pada roda zaman. Bagian keenam, cetak biru yang bertahan dari Majapahit ke Indonesia modern. Kerajaannya memang udah lama hilang, tapi cetak birunya nggak pernah mati. Kalau kita pikir-pikir lagi, so what? Kenapa kita harus peduli sama sejarah 700 tahun yang lalu ini? Karena laboratorium politik Majapahit masa itu mendikte cara Indonesia bekerja sekarang. Batas penguasaan wilayah mereka itu ibarat draft kasar dari perbatasan darat dan laut Indonesia modern. Terus, konsep diplomasi sejajar Mitreka Satata yang tadi kita bahas, itu secara langsung menginspirasi kebijakan politik luar negeri bebas aktif kita, kayak keterlibatan Indonesia di gerakan non-blok. Dan yang paling sakral, mantra Bhinneka Tunggal Ika diadopsi secara utuh sebagai jantung dan fondasi ideologi bangsa kita, Pancasila. Sesi kita udah sampai di akhir nih, tapi saya pengen ninggalin kalian dengan satu pemikiran yang cukup provokatif. Kita udah belajar bahwa militer paling canggih, ekonomi paling kuat, atau ibu kota pelabuhan yang paling multikultural sekalipun bisa runtuh berkeping-keping kalau krisis kepemimpinan, keserakahan internal, dan konflik saudara udah mengambil alih. Sejarah Majapahit itu kebanggaan buat kita, tapi sekaligus peringatan yang keras. Kalau sebuah kekaisaran sebesar dan sehebat itu aja bisa hancur dari dalam, pelajaran paling mendesak apa yang harus diambil dan diterapin sama negara-negara modern saat ini buat melindungi persatuannya dari krisis politik? Coba kalian renungkan, teruslah kritis bertanya, dan sampai jumpa di analisis sejarah kita selanjutnya.